Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bakti dan hormat saya. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat nikmat Islam, nikmat kebahagiaan juga nikmat masih diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kehadiran Mahfirah kita pembawa zaman dan selamat lanjut bagi dana masyarakat wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lupa juga kepada keluarga dan para sahabat yang mulia di akhir zaman. Semoga kita selalu nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami dulu untuk mempersingkat waktu. Pertama, mari kita buka untuk rapat kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah wa ala kulli syai'in bi barakati Allahumma Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, untuk waktu berikutnya yaitu sambutan dan paparan laporan kedinasan dari Bapak Kepala Sekolah dan dipersilakan. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita pengikutnya istiqomah sampai akhir zaman. Sekali lagi yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, kemudian Pak Enol, guru penggerak SMP Negeri 1 Maja, teman-teman, rekan-rekan, para guru beserta tata usaha. Pertama sekali, alhamdulillah siang ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, diberi kesehatan, untuk mendapatkan beberapa masukan ilmu dari teman, dari rekan kerja, yang mana ini adalah program pemerintah. Sebenarnya kita kedua kali ya, destinasi dulu waktu Bu Ima, kemudian Pak Enon. Kalau kemarin waktu pelaksanaan CMO kita telat masuk setengah 1 ya. Terakhir kemarin yang PMO hanya 25 orang ya, yang lain juga nggak bisa. Sekarang mungkin nggak tahu nanti berapa orang. Bapak dan Ibu sekalian, pertama sebelum pelaksanaan inseminasi dari tim guru penggerak, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Pertama, ingin mengingatkan bahwa fasilitator guru penggerak akan mengunjungi kita itu tanggal 22 sengaja hari Selasa, kalau sini sifat Tuesday. Maka dari mulai sekarang Bapak dan Ibu, minimal kebersihan lingkungan kita ya, tidak harus Ibu mut. Kalau Ibu malas smart, kecuali kayak Bunia, aku sendiri dapat. Jadi kalau Ibu malas, Ibu anak aja. Kalau malas smart ya. Kalau Bunia pada terbiasa di rumah begitu ya, menjadi kotor terbiasa. Kalau Ibu malas smart, sekolah naon. Ibu anak aja. Tapi terima kasih kalau juga Ibu turut bersama-sama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan sekolah ini yang perlu kita dukung bersama. Karena program sekolah yang sudah ada di Dinas Pendidikan di Desember ini adalah kegiatan Naole Kembali. Tanggung jawabnya Bapak dan Ibu wali kelas, tentunya dikoordinator oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah dan kesesuaian. Maka segera dibuat
proposalnya supaya kita tahu ini nih, supaya tidak jadi fitnah ya. Ini pemasukannya. Kemudian juga kegiatan yang paling saya anggap penting itu observasi teman-teman yang P3K yang insya Allah lulus semua. Dari kemarin juga banyak yang kesini, yang ikut di sini, udah penuh sini mah bahasa Inggris kok kosong itu, udah penuh. Ini mah semua juga nanti ditempati sama mereka yang lulus sekarang. Yang berikutnya teman-teman sekalian, pelaksanaan kegiatan kita itu menjadi pilot project di Gunung Bitung, Sajira, sebagian kota. Jadi yang sekolah penggerak kita, dan besok juga kita lokal karya ketika ibu kurikulum, ibu kesiswaan, minta doanya lancar dan sehat. Ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, takut nantinya Bapak itu dalam langkah terutama di tanah luar ya. Dalam sekarang itu bukan cuma seperti kita dulu, anak-anak bisa di pelototan dulu, sekarang tidak ya. Nah, teknik-teknik seperti itu sebenarnya yang kurikulum merdeka, kurikulum 13 sebenarnya bagi kita tidak aneh. Nggak mungkin dengan teknik dengan cara yang berbeda. Ya, dan harus diingatkan bahwa kita yang melayani anak. Jadi kalau WC anak bau, WC kita wangi itu salah. Kebalik juga salah, kan udah wangi. Gitu ya. Jadi saling mengingatkan nanti mah Bapak dan Ibu, semua pengajar kelas 7 tanggung jawab kebersihannya. Artinya turut memperhatikan. Semua pengajar kelas 8 turut membersihkan lingkungan. Insya Allah kita nanti pelan-pelan ini pengecatan semua lingkungan. Ya, walaupun di anggaran tidak banyak, tapi insya Allah mulai pengecatan, mulai perawatan lapangan, ya, mulai perawatan taman dan lainnya insya Allah. Tidak ada Bapak masukan, silakan atau bagaimana. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, silakan ikuti diseminasi ini, sebab ini untuk menata kualitas diri Bapak dan Ibu. Ya. Yang kurang jelas mangga, bila memerlukan fasilitasi sekolah apa supaya memang all pelayanan kita ke anak-anak. Kita doakan teman-teman yang tidak ikut hari ini bisa ikut berikutnya, bisa sehat semua keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan paparannya. Semoga Bapak Ibu bisa menerima, dan itu catatan juga buat kita selama kita mungkin ada di SMP 1 Maja. Ini sudah berubah, dulu kurikulum 13, sekarang harus kurikulum merdeka. Dan seperti apa nanti ke depannya dan apa yang akan dipaparkan disampaikan oleh Pak Inon, mudah-mudahan kita semuanya bisa menangkap dan bisa menerima ya, untuk menambah wawasan kita semua. Baik, kepada Pak Inon yang terhormat, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Maja, yang terhormat Bapak Ibu para wakil, serta yang terhormat Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Maja. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk bertukar pikiran. Sebenarnya kalau kata diseminasi ya mungkin takut terlalu luas gitu ya. Berbagi sharing saja, berbagi pengalaman. Kebetulan Allah memberikan izin kepada saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, selama 3 bulan terakhir di sini suka duka dikaliku. Nah, hari ini saya akan bukan mengeforiakan ya, tetapi berbagi seri. Kebetulan sekolah kita juga sekolah penggerak, dan betapa idealnya ketika guru penggerak bersinergi dengan sekolah penggerak. Langsung saja Bapak Ibu, karena kita pemaparan materi awal tentang budaya positif. Nah,
budaya positif yang akan kita terapkan kan di kelas. Intinya kita akan membuat pembelajaran yang menyenangkan ya Bapak Ibu. Di sini nanti saya akan mengajak briefing terlebih dahulu ya. Mohon maaf ini terutama mungkin ke guru-guru senior ya, atau guru yang lain. Sekali lagi di sini kita bukan mengajari atau bagaimana, ini hanya sharing saja. Kebetulan saya ada sedikit pengetahuan, mungkin kita berbagi, sama-sama berbagi. Sudah pasti banyak kekurangannya. Jadi dari itu, dari saya pribadi nanti mohon maaf apabila ada penyampaian yang memang bertolak belakang ya dengan Bapak Ibu, apalagi sekarang kita sedang menghadapi perubahan dari anak. Baik Bapak Ibu, untuk pertama saya akan mengajak Bapak Ibu breaking. Mungkin kalau yang komite sekolah itu udah biasa breaking dengan anak-anak. Namun siapa tahu ini inspirasi juga, karena dari breaking itu anak bisa jadi kangen ke kita, Bu. Ya dari awal pembelajaran mereka langsung merasa, wah kangen itu anak. Ya mudah-mudahan dengan adanya breaking dengan guru-guru juga bisa mengencerkan suasana yang panas ini, Bu ya. Mari kita berdiri sebentar, Bu, Pak ya, mohon maaf ini. Nah, breakingnya kita hanya mengasah saja sih daya ingat kita. Jadi ketika saya berkata pagi, Bapak Ibu cukup tepuk satu kali saja, tepuk aja satu kali. Ya, kalau siang 2 kali. Kalau malam nggak usah tepuk, Bu, karena malam itu kan malam-malam. Nah, tapi nanti akan diacak, Bu ya. Nah, ini akan diacak. Kita coba, Bu ya. Biasanya ini anak kelas 7A yang paling semangat, Bu, kalau bermain seperti ini. Yang mudah-mudahan menular, Bu ya. Kita coba. Ini mohon maaf tidak merintah, Bu ya. Ini kita bermain saja. Baik, siap ya, Bu? Pak? Kalau pagi tepuknya 1. Kalau siang 2. Kalau malam nggak usah. Nanti kita lihat ya. Oke, kita coba, Bu ya. Siapa tahu mungkin yang di komite udah kali saya. Pagi, masih ada yang tertinggal rupanya ya. Pagi, siang, pagi, malam. Satu lagi, Bu, satu lagi kayaknya kan kurang juga ya. Nah, kita bisa. Kita mainan malam minum susu enggak? Ya, malam itu waktunya itu nggak boleh tepuk tangan. Ya, oke. Boleh. Ya. Pagi, siang, pagi, malam. Wah, hebat. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih atas responnya. Terima kasih. Ya memang ya. Namanya SMP 1 pasti hebat lah, guru-gurunya hebat. Saya aja muridnya bisa seperti ini, apalagi gurunya. Baik Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, pertama saya akan bercerita atau curhat saja tentang budaya positif di lingkungan SMP 1 Majak. Budaya positif. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa anak-anak kita itu sedikit frontal mungkin ya, kalau bahasa kaumnya, atau sedikit berani. Setelah kita selidiki, ternyata ada budaya yang kita hilangkan. Mungkin budaya positif itu yang hilang. Makanya dari ini saya ingin sekali bertukar pikiran dan bercerita bagaimana sih menumbuhkan budaya positif yang hilang, karena bisa saja terbawa corona. Ya, banyak teman-teman dari CGP yang lain juga bercerita di sekolahnya juga sama budaya positif. Tak jarang anak sekarang kalau ketemu guru saja bagaimana, atau minat semangat belajarnya aja masih kurang. Alhasil kita sebagai guru juga kadang terbawa emosi, Bu ya. Karena saking lingkungannya tidak positif, akhirnya lingkungan negatif yang berkembang. Namun, apa kita mau bertahan seperti ini? Tentunya tidak, Bu. Tentunya kita harus ada upaya bagaimana meningkatkan budaya positif yang dulu, ya, yang dulu ada pada siswa kita tanamkan kembali. Nah, pada kesempatan kali ini sebentar, Bu ya. Saya baru pakai alat baru soalnya ya.
Jadi belum terbiasa Bapak Ibu ya. Kembali ke layar depan budaya positif. Oke. Nah, di sini tentunya dari kita sebagai guru ada yang namanya perubahan paradigma Bapak Ibu. Paradigma pembelajaran. Berarti harus ada yang kita ubah untuk meningkatkan budaya positif dari anak. Tidak bisa kita melihat anak itu sudah berubah kita biarkan. Apalagi kita sebagai pendidik berkata, wah kelas itu gimana sih itu kelasnya? Loh, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kelas apapun itu anak kita kan? Ya, dari sini kita mulai kita pupuk budaya positif karena, nah di sini pembelajaran terkadang ini riset ya, ini riset. Katanya pembelajaran berkesan monoton atau tidak ada mungkin daya tarik buat si anak. Itu saya riset saja hanya dipraktikkan. Nah, dari riset tersebut ternyata betul Bu, Pak, anak itu tidak tertarik untuk pelajaran kita, sehingga dia obrolan yang asik menimbulkan budaya negatif. Salah satunya dia keenakan di kelas. Kita tidak ada tindakan juga dalam kita. Lalu mungkin atau saya pribadi lah sebagai guru misal kurang memberikan contoh budaya positif ke anak sehingga berkembang, makalah darilah hasilnya seperti ini. Nah, budaya positif itu akan tercermin kepada disiplin diri Bapak Ibu. Di sini ada disiplin positif ya. Nah, disiplin positif pernah tidak kita mencoba diri ini kita sudah disiplin dulu? Kitanya udah disiplin positif dulu. Maksudnya apa sih disiplin positif? Kita bercerita saja, di sini ada ilustrasi. Sama seperti kita punya sebuah benda, kita punya benda, dan teman kita ingin cari tahu. Misal kalau saya contohkan, saya punya sesuatu di kepala kanan saya, dan ada teman, lihat dong apa sih yang di tangan Pak Eno. Nah di situ saya akan berjuang dong, melindungi apa yang saya miliki di sini. Nah, satu sisi teman kita juga berjuang juga, ingin tahu apa sih. Terkadang ada emosinya tersendiri. Saya harus mendapatkan apa yang kamu pegang. Nah, ternyata ambisi seperti itu atau istilahnya harapan dari kita ingin tahu K-popers atau K-popers ya. Nah, itu ternyata salah satu dari budaya tidak positif. Kita tidak disiplin diri. Dan situ kita bisa menggambarkan, oh ya, apa yang saya miliki, apa yang saya yakini akan saya terapkan dan akan saya istilahnya itu akan saya lindungi siapapun yang membujuk, bagaimanapun itu caranya. Itu budaya positif. Jadi jangan sampai kita sebagai pendidik, udahlah, saya udah menyerah, anak itu nggak dengar. Nah, berarti kan kita belum nih, saya pribadi lah misal belum menanamkan budaya positif pada diri sendiri. Padahal kita belum tahu kan latar belakang saat itu seperti itu bagaimana. Oke, kita lanjut. Nah, kembali ke budaya positif, kita sebagai guru ternyata ada teori kontrolnya Bapak Ibu dari Dr. William Glasser ya. Dia memberikan teori yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu semau kita. Betul tidak Bapak Ibu? Itu pendidikan zaman dulu ya, betul? Saya gurunya. Betul Ibu ya, kalau ngomong gini bisa. Saya gurunya, saya paling pintar. Kamu bagaimana? Saya. Ternyata sekarang tidak Bu. Ya, sekarang tidak seperti itu. Ilustrasi seperti itu akan mengakibatkan anak itu berkegantungan atau dia bergantung kepada gurunya. Ilustrasi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Nah, penguatan positif di sini, ya, Bapak Ibu ya, nih, bentuk kontrolnya segala usaha. Nah, dari segala usaha yang kita berikan, memenuhi untuk murid berperilaku tertentu, ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kita ada upaya. Posisi kontrol kita yang kedua ada upaya. Posisi kontrol yang ketiga, nah, bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Dulu kita berpikir seperti ini. Jadi manusia harus siap dikritik. Betul, kamu harus siap dikritik. Nah, pada pembelajaran kali ini, kritik itu tidak selalu menjadi motivasi terbaik.
Dan yang terakhir, ilusi yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi intinya pembelajaran paradigma yang dulu mungkin lebih ke teacher centris, pusatnya guru. Mengajak guru, saya yang lebih dulu daripada kamu gitu. Tapi kita tidak melihat latar belakangnya. Sedangkan Ki Hajar Dewantara pernah memaparkan bahwa pendidikan zaman sekarang, dari zaman dulu mungkin Bapak Ibu ya, karena saya mungkin masih muda ya, saya belum tahu pendidikan zaman dulu bagaimana. Yang saya baca tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Anak juga memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Dan kita sebagai guru di sini tidak bisa menerapkan ilusi-ilusi seperti ini. Karena belum tentu semua anak itu mampu. Kita tidak bisa menyamakan latar belakang anak. Bahkan kita tidak bisa menyamakan kodrat anak. Kodrat di sini itu, ya kalau misalnya ada istilah, dia mah kita bawaan orang pak, nah seperti itu. Atau dia mah baru sudah bawaan labir. Salah satunya di kelas saya karena ada ya fenomenal sekali anaknya. Oke, kita lanjut. Dari teori kontrol tersebut, nah, lalu bagaimana sih kita sebagai dari teori kontrol ini kita simpulkan, lalu kita jabarkan di sini bagaimana cara kita merubah dari paradigma solusi atau stimulus menjadi respon. Beda betul. Paradigma stimulus dengan respon. Kalau zaman dulu mungkin terlihat tabelnya Bapak Ibu, tabel yang ini. Kalau stimulus respon, dia berkata kita itu sama. Bapak manusia, kamu manusia. Bapak makan nasi, kamu makan nasi. Menyamakan sama latar belakang. Tapi di teori kontrol tidak, kita berbeda. Berbeda seperti apa? Bapak dulu misal, ini misal Bu ya. Bapak dulu sama orang tuanya misal dikasih uang jajan 1.000. Zaman dulu 1.000 kan cukup. Jangan menyamakan dengan uang 1.000 zaman sekarang. Itu yang dimaksud yang pertama. Intinya hentikan, stop membanding-bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena anak kita itu zaman sekarang, kita ya zaman dulu. Ya, gitu ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, semua orang pandangannya sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau stimulus, pokoknya harus sama. Kalau kata gurunya bagus, bagus. Kalau misalnya kata gurunya jelek, jelek. Tapi yang sekarang tidak di teori kontrol itu, ya hak mereka itu. Tapi dengan batasan tertentu. Yang selanjutnya, nah di sini orang-orang bisa mengontrol saya. Nah, zaman dulu orang lain itu, mereka itu merasa punya keyakinan, oh iya, saya bagaimana guru, karena saya kontrol sama guru. Tapi zaman sekarang tidak ya. Hanya Anda dan diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Contoh, Bapak Ibu mengulurkan tangan, mau dibujuk sebagaimanapun, kalau kata hati Bapak Ibu nggak mau ya tetap nggak mau. Sekalinya mau pun tidak akan maksimal. Sama. Sudahkah kita menerapkan seperti itu? Tadi Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari tadi yang sudah budaya positif, timbulah disiplin diri dan nilai kebijakan. Disiplin diri atau suatu sikap rasa tanggung jawab atas apa yang diperbuat, sehingga itu akan menjadi modal dasar. Jadi disiplin diri itu dia merasa bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat, sehingga itu menjadi nilai dia. Oh, nilai saya itu bertanggung jawab. Dalam kasus di kelas misalnya, terkadang mohon maaf ini hanya referensi dari YouTube saja. Ada beberapa jika anak bisa tidak mengerjakan tugas, kita menjelaskan anak itu yang salah. Tapi coba yuk kita lihat di sini. Nah, nilai ini setiap manusia menjadi landasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kita belum tahu nilai yang dimiliki di dasar hati mereka itu seperti apa. Kita hanya melihat, kamu misal si A sudah bagus, sebaik-baiknya si A akan tetap bagus.
Karena nilai di dalam hati kita aja sudah menilai dia bagus. Ini Bapak Ibu ya, jadi disiplin diri itu akan ada kaitannya dengan kebijakan. Ya. Dari disiplin diri, barulah kita melihat teori motivasi, hukuman, restitusi, dan penghargaan. Ini Bapak Ibu yang biasa terjadi. Termasuk saya, dulu sebelum mengikuti CIP, itu bedalah pandangannya dengan sekarang. Mudah-mudahan setelah diseminasinya ada perubahan juga bersama-sama ya. Nah di sini ada teori motivasi Bu. Kita harus kenal dulu. Ternyata motivasi itu kan dorongan dari diri kita. Ternyata dalam diri manusia ada 3 motivasi Bu. Ya, ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi pertama. Motivasi manusia itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau bahasa gaulnya mungkin pujian. Dan motivasi yang ketiga menjadi mereka yang diinginkan. Dan jadi mereka yang diinginkan. Nah, di sini yang kita bahas Bapak Ibu, motivasi-motivasi ini maksudnya apa? Namun, selanjutnya kita kembalikan dulu hukuman. Kita seringnya memberikan hukuman sama anak. Kita lihat Bu, apakah betul atau tidak kita suka memberikan hukuman kan? Hukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada anak yang bersalah. Ingat, ada tanda kutip anak yang melakukan kesalahan. Beda dengan restitusi. Restitusi ialah proses menciptakan kondisi anak lebih baik lagi setelah dia melakukan kesalahan, namun dengan tahapan-tahapan tertentu. Beda dong. Hukuman. Ingat Bu, kita itu kan Bu, maaf ini ya, kita itu kan sekolah, tempat pendidikan. Bahkan zaman dulu di Hajar Dewasa itu berkata, sekolah itu taman. Jadi kalau ada istilah hukuman, dihukum, ya kita kembali ke sini. Ada restitusi. Tapi nanti Bu ya, kita bahas restitusi itu seperti apa. Yang selanjutnya ada penghargaan. Nah ini Bu, penghargaan itu sebenarnya toksik positivisme ya. Kalian lihat kalau bahasa Inggris itu artinya positif tapi racun. Kenapa bisa seperti itu? Dalam penghargaan tidak disadari kita akan membuat anak itu dihukum oleh penghargaan. Apa maksud dihukum dalam penghargaan? Contoh, anakku, jika kamu juara 1, akan Bapak berikan A. Misalnya. Anak itu termotivasi ingin juara 1 karena dia ingin dapat imbalan. Akhirnya dia ketika ada diberikan sesuatu dia tidak mau. Itu dihukum oleh imbalan atau dihukum oleh penghargaan. Makanya kemarin saya coba di PTS Bapak Ibu ya mungkin agak beda di kelas 9 kita ada peringkat. Ada peringkat tapi kan nanya hadiah aja. Ya sebenarnya kan program kita itu memberikan hadiah itu ya. Tapi karena saya mencoba memaparkan, kamu mau tidak dihukum oleh imbalan. Ketika kamu tidak mendapatkan hadiah, tidak ada motivasi mereka yang menguasai materi. Tidak ada. Salah satu yang kedua nih, sini Bu, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Coba bayangin kalau misalnya mereka tidak dihukum oleh imbalan, mungkin akan ngomong apa anak-anak. Tidak ada yang namanya budaya positif dilakukan atas dasar suatu hal yang mereka inginkan. Salah satunya imbalan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuat penyakit satu dihukum oleh penghargaan. Pas saya mau ke depan kasih nilai, atau apa? Permen. Atau misal ada siswa yang menjawab, saya SMA dulu, Bu, saya dulu senang Bu belajar bahasa Indonesia karena si gurunya suka ngasih permen. Almarhum Bu Yeni ya, mungkin Bu Amel tahu ya. Almarhum Bu Yeni seperti itu. Tapi apa yang saya senangin yang kami hadiahnya, bukan materinya, bukan kita yang diberikannya, tetapi reward yang diberikannya. Mudah-mudahan tidak terjadi yang untuk sekarang. Insya Allah lah kita bangkit gitu ya dari pendidikan yang di zaman lalu kita ke pendidikan yang zaman sekarang, atau berpihak pada murid yang kalau sekarang sedang ngetren gitu. Dari teori-teori atau dari restitusi, hukuman dan gambar-gambarannya. Nah di sini karena kita sudah tahu nih, oh ternyata budaya positif itu akan tercipta. Teorinya sudah tahu, kita si anak itu motivasinya apa kita sudah tahu. Baru bahas selanjutnya kita bikin yang namanya keyakinan kelas. Terus di sini ada anak yang kritis loh. Saya selalu sama anak tuh juga. Pak kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan? Gitu. Ya jawaban yang sangat bagus Bu, makanya saya tampilkan di sini.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu jawaban dari anak yang kritis dari kelas 7H. Nah, di situ saya kasih gambaran. Ketika saya bilang peraturan, contoh gini. Ketika kita naik motor, kendaraan bermotor naik helm, ada peraturan Bu ya, yang tidak pakai helm akan ditilang dengan polisi. Betul? Keesokan harinya seorang tersebut berangkat kembali. Dia memakai helm. Karena dia sudah yakin, kalau saya pakai helm, nggak pakai helm, saya akan ditangkap. Nah dari situ saja anak langsung memahami. Oh iya Pak, berarti kalau keyakinan itu datangnya dari hati. Keyakinan di sini Bapak Ibu bukan keyakinan terhadap pemeluk agama atau luar ya. Di sini keyakinan itu datangnya dari hati. Kalau peraturan, ya kita yang dibuat. Bahkan anak suka berkata, peraturan dibuat untuk dirangga. Tapi kalau keyakinan tidak bisa. Karena kita sudah yakin. Saya yakin saya akan menuliskan di kelas tidak boleh wala, bisa Bu. Karena mereka yang menulis, mereka meyakini, ya ketika mereka yang melakukan kesalahan, berarti mereka harus tahu konsekuensinya, bukan hukumannya. Jadi yang digambarkan ke anak itu konsekuensi. Ya, jangan bilang hukum. Udah kamu bagaimana tidak seperti itu. Yuk kita cari tahu dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Lalu yang kedua, masih bertahap dengan kelas 7. Akhirnya kemarin saya buat keyakinan kelas itu di kelas 7 109D. Dan alhamdulillah keyakinan itu selalu mereka tetapkan. Dan keyakinan yang mereka buat itu atas dasar dari hati mereka. Mudah-mudahan kalau semua guru, semua mata pelajaran bikin, kayaknya mungkin lebih seru seperti kita ya, sehingga terbentuklah keyakinan sekolah, bukan tata tertib atau peraturan. Karena sekolah yang menyenangkan itu tidak ada yang berbau cium hukuman, tidak ada. Bapak hukum kamu tidak seperti itu, tetapi yuk kita selesaikan masalah ini dengan secara baik-baik. Seperti itu Pak, ya curhatannya. Oke. Dari keyakinan kelas tadi, ya, di sini ada prosedur. Nah, tentunya ada prosesnya, Pak. Tidak sembarangan kita bikin keyakinan kelas semaunya kita, tidak. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama kita berikan dulu, kita amati dulu nih peraturan sekolah. Contohnya kemarin saya di kelas 7, Pak nggak boleh banyak sekali. Nah, dari masukan-masukan teman-teman di kelasnya, kita mencatat aja di semua masukan. Setelah itu kita pisahkan dia ke arah yang mana biar lebih mengerucut ya keyakinannya. Misal ada kata-kata namanya anak pasti ada kata-kata yang nggak enak tuh. Contoh dilarang modal mandir di kelas tuh, modal mandir. Nah kita bisa meresolusinya Bu, merubahnya. Atau dilarang berlari-lari di kelas. Berarti kita bikin aturannya. Dilarang bolak-balik ke WC. Nah bisa seperti itu, bisa diganti Bu kata bolak-balik itu ya. Saya bisa diganti ya, seperti ini misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa kita ganti dari kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Mohon maaf dulu bahasa Indonesia kalau salah ya. Ini jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Berjalanlah, artinya itu melarang ya. Tapi kita tidak bilang jangan. Karena sekali kita bilang jangan, satu syarat pemikiran anak itu langsung dilarang seperti itu. Sedangkan maksud kita itu jangan itu lembut, tapi coba kita dengan kata-kata yang berjalanlah di atas koridor. Secara tidak langsung kita menyuruh ya. Atau mungkin ada anak yang suka nyontek Bu ya, Pak lihat ya, seperti itu. Kita kasih anak yang positif dulu. Ya, itu. Nah dari prosedur ini kita buat, kita minta mereka menempel, lalu mereka membacakan keyakinannya, lalu ditandatangani oleh guru yang bersangkutan beserta siswanya. Ini prosesnya Bu ya. Nah ini proses pembuatannya. Kita siapkan karton saja. Kemarin keyakinan itu mereka nulis. Setelah itu kita bariskan. Kalau ini mah pemanis aja Bu ya. Ya pemanis. Ya, biar lebih manis ya. Nah setelah dibuat Bu, sebenarnya ada lagi video testimoninya. Ada beberapa siswa yang mengatakan setelah ada keyakinan kelas, saya menjadi malu Pak kalau tidak mengerjakan PR. Karena itu saya tulis sendiri harus mengerjakan PR. Itu anak yang nempel dan dikasih nama tuh di sini. Mereka senang kok kalau diajar happy mungkin ya. Mereka senang kalau diajar, apalagi mereka diajar di luar ya. Ini prosesnya dari mulai pembuatan, penempelan dan penandatanganan serta penandatanganan oleh peserta didik ya.
Ini keyakinan kelas untuk pelajaran saya kemarin pelajaran matematika. Boleh sama keyakinannya? Ya silahkan. Siapa tahu besok atau lusa teman-teman guru apalagi guru kelas 7 itu sama-sama kita membuat. Gak apa-apa kalau situ penuh keyakinan dengan pelajaran ini. Karena berbeda-beda guru, ya berarti berbeda-beda keyakinan yang mereka buat ya. Oke. Baik, nah dari keyakinan itu kan kita bisa tahu, oh ternyata si ini itu gak suka dikomentakan sekarang. Betul Bu ya? Lalu kita lebih mengenal ke siswa, kita lebih CS dengan siswa. Bahkan siswa itu lebih mengenal pelajaran kita. Tak banyak siswa akan menganulir kita Bu. Awalnya pertama jadikan idola gitu. Ya, idola atau jadikan jimat bisa. Kalau saya tuh anak-anak itu jimat. Jimat itu jadikan idola matematika. Kamu gak perlu suka gurunya, ya Bapak. Idolakan aja dulu matematika. Kalau kamu sudah idolakan, apapun yang akan kamu lakukan, betul tidak? Ya, mereka mencoba mengidolakan. Dan kita sebagai sosok yang akan diidolakan memberikan yang terbaik Bu ya. Sehingga mereka merasa kurang dan kurang terus dalam belajar. Di situ kita bisa tahu, oh kebutuhan si A, kebutuhan si B, kebutuhan si C, dan nanti akan berdiferensiasi pembelajaran kita. Oke. Dan kebutuhan yang kita ketahui Bu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya kita mungkin Bu ya, kita masuk kita apa? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Betul Bu ya? Kita butuh loh bertahan hidup, kita kerja. Siswa juga sama Bu, butuh bertahan hidup di kelas. Tak banyak siswa yang jarang masuk karena dia tidak mengerti Bu materi yang disampaikan. Bahkan ada siswa yang ngomong sudah gini, Pak ngerti gitu. Bagaimana kita mau lanjut? Berarti dia nggak bisa bertahan dong. Sama masuk ya Bu kebetulan itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Anak kita yang Smart Hawaiian itu, siswa kita itu anak kita semua. Terkadang kalau ada yang penyelenggaraan, kan kita suka marah ya. Contoh misal ada kita nih suka marah sama satu orang atau beberapa orang, ternyata mereka itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima sama kita. Ya, kita terima dulu, kita elus dulu, ya, baru kita institusi. Kebutuhan yang ketiga, nih, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ada beberapa orang yang berkata gini, Pak, nilai saya kok kecil pada saat UPS. Pak, dia kan nyontek. Sebetulnya itu dia memiliki satu kebutuhan Bu. Dia ingin dipenuhi kebutuhannya, ingin direspon. Oh iya nak, misalnya Bu ya. Surat pribadi aja Bu. Misal, oh iya nanti diproses ulang atau bagaimana misalnya. Ya, itu kebutuhan ya Bu. Kebutuhan atau pengakuan. Satu yang nakal juga sama Bu. Ingin, sebenarnya mereka itu tidak nakal, hanya oper aja, hanya lebih saja. Kalau kita menggali lebih dalam kembali siswa-siswa kita yang memang notabene ya tadi itu kembali ke pembahasan awal, artinya tidak semua siswa itu kan perlakuannya sama, ya. Kita lanjut ke kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Nah, di sini kebebasan kebutuhan dalam memilih. Memilih di sini bukan berarti memilih ratu atau memilih apa. Kita sebagai manusia punya kebebasan untuk memilih. Kita mau diatur. Ya, kita tidak bisa dipaksa untuk kamu harus suka sama si A, tidak bisa. Kamu harus suka dengan si B. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Oh tidak. Buat jauh-jauh ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Yang terakhir, kesenangan. Nah, kalau ini pastilah semua butuh ya rasa senang, termasuk siswa kita. Kita klasikannya jadi apa yang kita butuhkan, karena kita juga pernah jadi siswa, mungkin itu yang mereka sekarang rasakan. Itu aja. Kalau saya maksudnya itu di lapangan itu, ya, berarti mereka juga butuh kesenangan. Tapi bukan berarti kesenangan itu kadang-kadang kita jampos, wah senang. Tidak. Kesenangannya seperti apa dulu? Tentunya dengan tahapan-tahapan yang tadi Bu ya, sudah dibikinkan keyakinannya, terus sudah dikeluarkan penggambaran-penggambaran kata-kata lembutnya. Tapi ternyata mereka masih butuh kesenangan. Kita gali lagi. Karena kita sebagai guru maksudnya terus menggali dan menggali. Kita tidak bisa statement di waktu yang sama. Kita tidak boleh nyaman di zona yang nyaman, tetapi kita harus nyaman di zona yang tidak nyaman. Supaya bisa memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kebutuhan itu kita tuh sebagai guru, atau saya mungkin ya, kemarin itu saya sebagai guru
belum mengenal namanya 5 posisi kontrol sebagai guru terhadap murid. Ternyata sebagai guru, apalagi pembelajaran yang sangat fenomenal zaman sekarang, ada 5 dasar atau 5 dasar kontrol ya, atau posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Mungkin nanti kita akan merasakan ya, selama ini saya sebagai posisi apa. Sama Pak, Bu, saya juga ketika bintek ditanya, Bapak posisinya mana? Di sini kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang betul, Bu, ya. Ini hanya berbagi pengalaman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nanti saya akan berceritakan saja, Bu. Nanti kita bisa menilai sendiri. Dan saya mungkin akan bertanya, kira-kira posisi yang bagus itu yang posisi mana? Sesuai atau tidak? Gitu, Bu, ya. Kita bahas satu persatu 5 posisi kontrolnya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, mungkin di antara kita, ini mohon maaf ya, pastilah kita melakukan atau sebagai memberikan hukuman. Tapi hukuman yang kita berikan, apakah kita sebagai penghukum atau tidak? Kita lihat ya. Seorang yang menghukum atau bisa menggunakan hukuman fisik, atau mungkin dia bisa menggunakan kayak bisa memberikan hukuman ya. Nah, ternyata orang yang seperti ini atau si penghukum ya, si penghukum itu dia tipikal orang yang suka memberikan hukumannya kasar. Ini maaf Bu, Pak, ini mau bukan tidak ada di sini ya. Ini contoh. Monyet gitu ya. Nah, seperti itu. Atau banyak kata-kata yang menjatuhkan dua anak. Satu. Nah, biasanya si penghukum hobinya mengancam, Bu. Pertama, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas kamu. Satu. Kerjakan tugasnya. Kalau tidak, awas kamu. 2. Atau begitu ini ya. Dan banyak lagi lah ya. Banyak. Nah, terus yang mungkin ya, hasilnya apa sih Bu? Nah, hasilnya mungkin kemudian akan merasa yang pertama, dia kan satu ya, dia akan punya rasa dendam pertama. Kemungkinan Bu ya, ini hanya kemungkinan, kita nggak tahu. Namanya kemungkinan ya. Kemungkinan akan ada rasa dendam. Rasa dendam itu akan tumbuh karena dia selalu ditekan oleh si penghukum ini, gurunya sebagai penghukum dia. Dan satu guru bisa saja dia 5 posisi yang dia pegang, bisa jadi penghukum, bisa jadi teman. Makanya nanti kita simpulkan Bu ya, saya akan nanya minimal 2 sampel di posisi yang mana. Misalnya posisi penghukum. Yang kedua di posisi pembuat rasa bersalah ini Bu. Pembuat rasa bersalah lah yang paling membahayakan sebetulnya. Kenapa itu paling membahayakan? Si pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru dia lemah lembut. Dia pengen sayang Bu sama anaknya, dia lemah lembut, baik, cuman dia menitik beratkan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, biasanya juga, kata-katanya Bu ya, semoga tidak ada. Ibu sangat kecewa dengan kamu, kan? Kamu bikin malu. Oh, ibu kecewa, kamu bikin malu. Itu akan terdiam. Oh, saya bikin malu guru saya. Saya bikin malu. Maaf, mungkin ibu saya atau bapak saya, karena kan mayoritas berkeluarga ya. Nah, kata-kata seperti itu kalau bisa dijelaskan. Karena di posisi ini murid akan memiliki pendidikan diri yang buruk, Bu. Saya sudah mengecewakan guru saya sudah mengecewakan. Alhasil dia berada di dalam aliran keterpurukan, Bu. Sangat terpuruk dia, karena dia merasa bersalah kan. Tapi hasilnya apa, Bu? Apakah hasilnya bagus? Tidak, Bu. Dia akan merasa bersalah, selamanya dia akan bersalah. Sedangkan kita sebagai guru keluar dari sekolah, kita sudah lupa apa yang kita katakan. Anak mengingat, ya, tak banyak dari suka berkata, Pak bagaimana minta maafnya? Ya, karena dia merasa bersalah. Itu yang si pembuat merasa bersalah. Yang kedua ya, yang ketiga sebagai teman. Nah, tren sekarang ya, saya sering melihat di YouTube ya, atau di sekolah luar, guru itu saking dekatnya sehingga memposisikan sebagai teman. Boleh Bu berteman dengan siswa, gestian juga boleh. Tapi kan ada batasannya katanya ya. Lalu bagaimana dengan kok bisa masuk sebagai teman ini? Kita lihat Bu ya. Nah, di sini guru dalam posisi ini tidak menyakiti murid, dia tidak menyakiti Bu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol saja.
Paham? Jadi dia tidak menyakiti, dia mengontrol aja, mengontrol si muridnya. Dan biasanya dari pengontrolan itu ada satu tujuan. Makanya kata-kata yang diucapkan si guru sebagai teman, ayolah bantu bapak, masa gini aja kamu gak mau bantu, atau kita datang ke kelas, kalian jangan ribut ya anak-anak, masa kalian mau ribut terus, mau bikin malu bapak, misal. Tuh, dari situ saja siswa menilai, oh yaudah kita bantu, kan seperti itu. Karena dia merasa si guru itu merasa ingin ditemani sama kita. Nah, hasilnya apa yang membuat mereka nanti berhasil atau tidak? Dia hasilnya murid akan merasa senang akrab dengan guru ini, termasuk dampak positifnya. Dampak positifnya bagus, tapi karena mereka merasa dekat, ya tadi itu kita kembali ke didukung oleh penghargaan. Ketika kita guru itu universal ya, kita nggak bisa CS sama satu siswa saja. Ketika kita dengan siswa dengan yang lain, dia akan merasa, oh itu guru itu kan juga sama saya. Nah, disitulah mulai tumbuh atau sifat negatifnya. Gitu ya, sampai itu sebagai teman bagus. Cuma kalau untuk menerapkan ke siswa, ya bisa dipikirkan bersama-sama lah, baik buruknya seperti itu ya. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai teman itu masih istilahnya ada kedekatan dengan siswa. Yang selanjutnya itu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ada guru juga sebagai posisi kontrolnya sebagai pemantau. Di mana pada saat kita mengawasi ini, kita bertanggung jawab atas lingkungan. Kita memantau saja, memantau si anak tersebut. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu kita atau kita melakukan pemantauan terhadap anak? Dan biasanya si pemantau itu perfect Bu, dia bertanya Bu, peraturannya apa? Nah, dia tanya dia, ya apa yang pernah kamu lakukan? Jadi langsung aja, nggak ada bahasa basi, nggak ada. Misal kamu kemarin kenapa bisa kesian? Tetapi kamu si pemantau itu langsung, so kemudian datang tertib, boleh tidak datang pagi? Nah seperti itu, lembut tetapi sedikit tegas karena dia memantau apa yang dibuat peraturannya, ya dia harus diikuti aturan-aturannya sehingga si murid nanti akan merasa konsekuensi sih dia udah paham ya. Atau dia juga akan merasa lebih istilahnya apa ya, terpantau atau terbimbing. Cuma satu kejelekannya dia akan merasa terisolasi. Ya, terisolasi di sini dia tidak bisa mengeksplor dirinya. Padahal dia ingin ngomong, bisa Pak ulangi sekali lagi. Karena dia merasa dipantau. Wah, kalau saya ngomong seperti itu takutnya, ya itulah siswa. Karena sekali lagi karakter siswa kita berbeda-beda, tidak sama. Yang selanjutnya itu atau yang terakhir di posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini saya baru dengar Bu pada saat CDP, oh ternyata ada posisi manajer. Posisi apakah manajer? Apakah kita mau mimpi? Ternyata di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan atau memberikan kesempatan murid untuk menjelaskan kesalahan yang mereka perbuat. Selalu mencari tahu latar belakang murid dan tidak pernah memberikan nilai negatif kepada murid. Sekalipun murid itu melakukan suatu kesalahan, guru itu akan bertanya, kenapa kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu salah? Dan yang terakhir, kira-kira supaya kesalahan yang kamu lakukan itu dimaafkan atau kembali baik harus bagaimana? Nah itu prosesnya sebagai manajer, tidak menyalahkan tetapi memberikan solusi. Nah itu 5 posisi. Apa yang akan didapat nih? Yang didapat dari siswa itu akan merasa bertanggung jawab, karena dia ditanya, oh saya dihargai, saya baru ditanya loh alasan saya dari dia coba. Ya itu posisi manajer. Ya dalam posisi manajer biasanya ini Bu yang akan ditanyakan, yang akan saya jelaskan ya apa keyakinan itu. Ya keyakinan yang kita buat pada sekolah. Dan dia tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau perkataan yang berupa negatif. Dia selalu bertanya. Karena si posisi manajer ini selalu berpikir nggak mungkin ada sebab kalau nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab ya. Biasanya gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. Nah, jadi si selaku manajer ini Bu, Pak, dia akan selalu memberikan waktu. Yuk kita ngobrol, kita dipanggil, ya dipanggil si anak tersebut
sehingga si anak itu merasa oh ya sekali lagi ya dia itu akan senang kalau ditanya. Mudah-mudahan terrealisasi di sini Bu ya sebagai manajer. Dan dari kelima posisi kontrol tersebut, yang mungkin di siang hari ini, boleh kan saya bertanya satu saja mungkin yang merasa ada di posisi kontrol keberapa? Ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ada Bapak Ibu? Oke, Bu Titi. Saya posisinya penghukum. Oke, ternyata setelah dipaparkan materi, Bu Titi guru bahasa Inggris berada di posisi penghukum. Ada lagi? Satu lagi saja Bu. Empat aja. Oh iya, Bapak. Empat lebih. Oh, empat. Bagaimana sih? Empat bagaimana Bapak saya? Oh, iya. Empat hotel berarti masuk Pak ya? Enggak, ya empat aja. Oh ya, empat aja Bapak ya. Baik, dari Bu Titi. Nah, setelah itu sebagai teman ya, kalau Pak. Sekarang saya akan bertanya, kenapa di sini juga? Insya Allah, saya selalu bangga sekolah di sini. Saya ada bisa seperti ini berkat guru-gurunya kan. Guru-guru Majelis Satu itu hebat Bu. Banyak sini alumninya kok, ya. Jadi harus bangga guru-guru senior di sini. Ya. Nah, saya akan bertanya Bu, Pak, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, yang paling bagus diterapkan itu posisi kontrol sebagai apa? Manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Betul sekali Pak. Sengaja saya sembunyikan sebagai mulia. Ya, sama Bu. Saya juga ketika ditanya, karena kita belum tahu ya arahan pendidikan sekarang itu harus seperti apa. Ternyata nggak boleh menghukum. Kirain saya tidak boleh menghukum itu anak dibebasin, tidak. Sama seperti konsep merdeka belajar, bukan berarti merdeka belajar. Yuk, udah nggak usah belajar kan udah merdeka. Merdeka di sini juga seperti itu. Ya, kayak ini ya. Jadi ternyata yang lebih bagus itu adalah di posisi manajer, karena selain kita mengajak anak untuk menyadari diri, ditanya, dihargai, semua kebutuhan itu ada di posisi manajer. Kebutuhan siswa atau kebutuhan manusia saja ada di posisi manajer. Oke. Nah, karena kita sudah tahu posisi terbaik kita di posisi manajer, Bapak Ibu, tentunya SMP Negeri 1 Majar dengan klasikal siswa yang berbeda-beda pasti ada permasalahan, betul Bu? Nah, pernah tidak Bapak Ibu melakukan suatu panggilan ke siswa atau siswa yang bermasalah, dipanggil, diajak ngobrol secara baik-baik, ditanyakan, atau lebih jelasnya mungkin kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebetulnya udah ada dari zaman dulu Bapak Ibu, cuman belum tahu namanya itu apa. Itu menurut versi guru-guru program yang di kelas saya udah rata-rata di atas saya usianya Bu ya. Ada banyak dulu itu segitiga restitusi. Apa sih yang disebut dengan segitiga restitusi? Nah, kalau tadi saya membahaskan bahwa restitusi itu mengembalikan kondisi anak yang setelah melakukan kesalahan menjadi lebih baik dan dia lebih kuat tentunya, bukan lebih kuat barunya, tetapi dia lebih merasa dihargai. Segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Alasnya. Ya. Nah di sini Bapak Ibu, Pak, karena Bapak itu matematika, makanya segitiga restitusi bisa. Kalau bahasa Indonesia enggak Bu, Pak, segitiga restitusi itu disahkan dan tidak melihat mata pelajaran. Ya. Jadi semuanya harus menggunakan segitiga restitusi ketika ada anak yang bermasalah. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, kita bercerita ke dia bahwa si yang melakukan kesalahan itu bukan hanya anak Bu, kita juga pernah. Contoh misal Bu, kemarin ada anak kelas saya yang nyeret tembok. Saya tanya, Bapak juga pernah kok dulu? Pernah. Kita stabilkan dulu masalahnya atau identitasnya. Kita stabilkan dulu. Karena kalau sudah stabil dia tidak emosi, dia akan santai bercerita. Stabilkan dulu. Biasanya kata-katanya itu ya ditanyakan, terus kita menjelaskan bukan kamu doang kok yang pernah melakukan ini. Distabilkan ya. Jadi kan sudah stabil nih, udah lancar stabil. Kita ke sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabil yang kita tanya, kamu melakukan itu menurut kamu salah tidak? Saya yakin anak itu tahu sebenarnya aku salah. Mereka tahu, oh iya salah Pak. Setelah mereka mengakui kesalahannya,
Lalu kita menanyakan keyakinan kelas. Makanya mungkin di kurikulum merdeka keyakinan kelas itu memang harus ada, karena dalam pemecahan masalah juga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu selalu ditanyakan. Tanyakan keyakinannya ketika dia sudah tahu, oh ya Pak, contoh nih misalnya kita akan mengeksekusi siswa yang tidak mengerjakan PR. Kan kita misalnya contoh klasika hukuman zaman dulu, lari, dijewer, ya, dijewer dan lari. Itu kebutuhan zaman dulu, mungkin kebutuhan zaman sekarang kan beda, Bu ya, Pak, karena ada tempat buka. Nah, bersih WC, nah, itu tidak dulu Bu. Jadi gini, kita buat dulu kita buat perjanjian sama mereka. Yuk mau ngobrol terus apa? Kita tanya, stabilkan dulu bahwa tidak mengerjakan PR itu cuma dia doang, silakan biar dia setuju. Lalu kita validasi tindakan kita tanya, mau tidak mengerjakan PR itu betul atau tidak? Dia pasti tahu kok Bu. Oh salah Pak, misal, mudah-mudahan pasti tahu. Saya yakin benar tadi itu dasarnya dari keyakinan itu dari hati Bu. Mereka tahu kok yang baik yang belum. Nah setelah itu kita menanyakan kembali, ya, sehingga kita memberikan terakhir kita tanyakan sebenarnya. Karena kalau misal tidak mengerjakan PR, so untuk menebus kepuasan kamu nih, karena kamu kemarin kan sudah bisa tidak mengerjakan PR, gara-gara berbeda, apa yang akan kamu lakukan kan? Ketika dia berkata, misal saya tidak akan main HP lagi Pak, lalu untuk menebusnya, insya Allah saya akan mengerjakan tugas dan akan melaksanakan sanksi yang Bapak berikan. Nah itu kan mereka yang meminta, baru kita kasih. Karena waktunya kalau kita main hakim sendiri, ada guru yang ngerti juga, yang kita bertanya juga dengan segitiga institusi seperti ini. Sudah dilakukan pembinaan atau belum kan itu yang nanyanya dengan entengnya bisa seperti itu. Oke, ini segitiga tentang restitusi, dan untuk lebih memahami tentang konsep segitiga restitusi dan beberapa kasus, saya akan menampilkan Bapak Ibu demonstrasi kontekstual saya di modul 1.4. Mudah-mudahan terinspirasi. Kebetulan kasusnya sedang hits kemarin, ada anak perempuan yang nyoret-nyoret tembok, dan kasus yang kedua itu ada anak perempuan yang suka tidur di kelas dan datang terlambat hasil. Itu yang saya angkat kasusnya, karena demonstrasi kontekstual itu diupload ke kementerian, jadi saya angkat kasusnya yang sederhana lah, menyoret tembok, dan saya memecahkan masalah dengan anak tersebut menggunakan segitiga restitusi. Bisa kita saksikan video ini. Baik Bapak Ibu, ini penjelasan tentang restitusi yang saya upload ke YouTube atau ke kanal YouTube saya dan sudah di-share juga, serta sudah saya kirim juga. Kita saksikan demonstrasi yang saya lakukan. Karena pengertian restitusi tadi sudah saya berikan gambaran ya Bapak Ibu. Untuk saat ini kita langsung aja ke kasusnya tentang budaya positif. Bagaimana pemecahan masalahnya? Kasus 1 dan menyaksikan pada video berikut ini. Datang terlambat dan saya menggunakan aktor atau artisnya atau pembantu saya lihat terjadi sebenarnya dia itu anak baik Bapak Ibu ya, bukan yang nyorot-nyorot sama dia. Nah, kebetulan dia dan dia bisa saya ajak kerjasama, makanya saya gunakan dua berikut ini. Ini bisa kita saksikan Bapak Ibu ya, skenario yang saya buat. Nah, ini kejadiannya. Ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Jadi karena dia ini ilustrasi saja. Bapak dulu kamu sering tidur. Dia itu datang terlambat dan sering tidur. Dan setelah itu dipanggil, memecahkan masalah menggunakan restitusi. Dia sudah tahu kan kenapa dia dipanggil ke sini sama Pak Guru sekolah. Nah, menurut dia datang terlambat. Di sini menstabilkan identitas. Kita tanya-tanya pendapat mereka.
datang lambat itu baik atau tidak. Artinya kita stabilkan identitasnya. Nah, baiklah. Sekarang kita selesaikan masalah ini bersama ya. Nah, mengajak menyelesaikan masalah bersama, tidak langsung menghukum. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya dong. Menanyakan alasan, sama seperti memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasan dia. Kenapa dia bisa datang terlambat? Kemudian teknologi sehingga dan dia masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita ulang di awal semester. So sebutkan apa saja keyakinan kelasnya. Nah, itu dia tahu sendiri. Artinya dia belum tahu. Ya, oke. Sekarang Bapak mau nanya nih, bagaimana kamu melaksanakan apakah sih keyakinan itu harus dilaksanakan atau tidak? Kira-kira. Tanya dulu. Harus dilaksanakan, benar, tentunya. Nah, kalau harus dilaksanakan, kira-kira apa yang akan dia lakukan agar bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Nah, karena dia sudah tahu dan dia sudah berupaya untuk berubah, maka tentu perubahannya misalnya tidak mengulangi hal yang sama, tidak boleh datang sih, dia tidak boleh main HP sampai larut, olahraganya membutuhkan berjaga. Ya, oke, Bapak Buya perubahan dari dia. Terima kasih. Sekarang silakan dia boleh kembali ke kelas. Kalau sekarang udah pulang ya, boleh langsung pulang. Besok jangan lupa tidak boleh kesiangan ya. Silakan ya. Ya, sama-sama. Dan kasus 2 adalah Dea, seorang anak kelas 9G memiliki hobi menulis dan menggambar. Dan pada saat pulang sekolah, dia menulis kata-kata di tembok sekolah. Dan itu membuat hatinya senang, yang menyebabkan esokan harinya dia melakukannya lagi sampai tembok toilet sekolah penuh dengan coretan oleh Dea. Dan untuk memecahkan masalah Dea tersebut menggunakan strategi kita bisa menyaksikan tayangan video berikut ini. Iya dia, Bapak kemarin mendapat laporan dari petugas kebersihan. Sepertinya kamu melakukan kesalahan. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi setelah sekolah kemarin dia? Oh iya, ya. Kamu nanya nih, apakah kamu tahu bahwa tembok sekolah itu untuk coret-coret? Apakah dia tahu bahwa mencoret-coret tembok sekolah itu suatu kesalahan? Baik, ya. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama seperti dia. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama ya. Baik ya, Bapak ingin bertanya sama dia. Dia mencoret tembok sekolah pasti ada alasan tersendiri dong tentunya. Ya Pak, bagi saya mencoret tembok itu sangat menyenangkan. Ya, Bapak paham. Dia namun apakah dia tahu bahwa mencoret tembok itu merugikan sekolah? Ya Pak, saya tahu. Baik, kalau begitu mari kita bicarakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira keyakinan mana yang belum dia lakukan? Kita selalu terkait dan tidak merugikan pihak orang lain, Pak. Baik, betul sekali dia. Ya, namun Bapak mau bertanya lagi nih sama dia. Kira-kira mencoret tembok toilet sekolah itu apakah dia sudah melakukan keyakinan yang tadi dia sebutin atau belum? Belum, Pak. Dia mencoret tembok sekolah memang dia mendapatkan kesenangan, ya. Namun ada kesenangan hal yang lain yang bisa dia dapatkan selain mencoret-coret tembok sekolah. Nah, kira-kira misal dia bisa berbuat bersikap baik dan tidak merugikan orang lain. Kira-kira menurut dia nih apa caranya supaya dia mendapatkan kesenangan tapi tidak merugikan pihak lain? Oh iya Pak, saya bisa mencoret-coret di gambar hingga menghasilkan karya yang baik Pak. Nah, betul sekali dia betul sekali ya, ide yang bagus. Nanti kalau dia kalau dia mau memberikan dia memiliki tanpa merugikan orang lain dan tanpa merugikan pihak sekolah ya. Ya Pak, dia akan bersikap berbeda
lagi dan tidak mau kesalahan sama lagi. Baik dia sekarang boleh kelas kembali ke kelas, bergabung lagi sama temennya, tapi janji dia jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dia mencoba-coba sekolah lagi ya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia. Kami dari kelas 9G. Kami akan memberikan testimoni kegiatan restitusi yang dilakukan oleh Bapak Eman terhadap kami. Perasaan kami sangat senang karena ketika kami melakukan kesalahan, Pak Eman memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang telah kami lakukan. Dan Bapak Eman pun memberikan solusi dan motivasi terhadap kami agar kami menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan lagi. Itu saja dari kami. Terima kasih. Sukses terus Pak Eman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu contoh kasus kecilnya. Sebenarnya saya juga udah konsul Bapak Ibu ke fasilitator saya, historiknya masalah di SMP aja seperti apa dan berikan solusi. Restitusi itu harus dilakukan Bapak Ibu. Meskipun tidak sekali loh Bapak Ibu, selamanya restitusi itu intinya kita berikan kepuasan anak terlebih dahulu. Di situ kan dia itu masih senang kalau yang sebenarnya kalau kita misal review ya, anak ingin nyoret-nyoret pasti sebenarnya itu dari ada satu keinginan atau kepuasan yang belum mereka dapatkan. Nah dari situ sekali lagi untuk belajar dia ya, itu hanya pemain saja, pemeran yang aslinya tidak. Kenapa? Karena saya menjaga ketika pelaku yang saya jadikan pemain dia takut merasa terputus artinya mudah-mudahan dengan diseminasi kali ini saya harapkan budaya positif itu mengalir. Minimal tidak ada lagi guru yang memang terkadang kita terbawa emosi ya. Tapi kalau kita kembali ke kodrat mereka kan Ki Hajar Dewantara itu berkata pendidikan itu bertambah pada murid. Bertambah pada murid itu bukan kita mengharapkan murid, tetapi apapun yang kita lakukan harus berdasar murid. Ya, murid itu bukan kita jadikan objek. Gimana saya seperti itu? Bagaimana itu kita tidak bisa seperti itu sekarang. Untuk pembelajaran kedepannya sehingga murid akan merasa lebih dihargai sekali melakukan kesalahan. Nah, untuk studi kasus aslinya sebenarnya saya sudah melakukan restitusi terhadap kasus anak saya Bapak Ibu. Ada sedikit perubahan tapi karena saya juga sedang pendidikan sehingga saya mengajak semua guru, yuk kita sama-sama ketika ada anak melakukan suatu tindakan atau kesalahan, jangan langsung diberikan mungkin katakan hukuman atau kata-kata yang tidak enak. Kita restitusi aja dulu. Toh kita banyak sekali lagi dengan bersatu kita akan maju ya, asal satu suara. Satu bikin restitusi semua. Itu Bapak Ibu tentang budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu dari budaya positif ini masih ada kaitannya. Ini hanya tukar pikiran saja Bapak Ibu, tidak untuk mengajari apalagi menasihati ya. Karena saya yakin guru-guru saya itu orang hebat dan orang kuat karena bisa menciptakan orang-orang hebat seperti Bu Amel, Bu Susi, Bu Meta, Bu Aida, itu alumni di sini semua ya. Itu berdilah berkat mereka juga, berkat guru-guru yang support di sini yang masih ada dan guru-guru baru tetap hebat, makanya dipindahkan ke Maja 1. Saya yakin itu ya. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang sempurna karena saya hanya manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena kalau kesempurnaan hanya di Allah Taala. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.